Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Lydia Satri. Today we're going to learn about self-introduction. So what's self-introduction? In bahasa, we know this as perkenalan diri. What is communicative purpose of this? Jadi tujuan komunikasi dari perkenalan diri ini adalah agar orang lain dapat mengenal kita lebih jauh. Ini biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkenalan dengan orang lain, ataupun perkenalan diri ini juga bisa kita pakai dalam event-event tertentu. Misalnya ketika kita mulai mengikuti kelas bahasa Inggris, misalnya kelas bahasa Inggris yang baru, ketika pertama sekali mengikuti kelas bahasa Inggris, atau ketika kita mengikuti proses wawancara lamaran pekerjaan ataupun ataupun beasiswa. Dan juga ini perkenalan diri ini juga bisa kita pakai ketika kita memperkenalkan diri dalam event-event besar. Well, now let's have a look at language features atau unsur-unsur kebahasaan. Nah, jadi dalam perkenalan diri ini kita banyak menggunakan noun. Noun ini adalah kata benda. Pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti, misalnya she, he, it, my dream, my parents, my name, dan sebagainya. And then tenses here. Jadi tenses di sini adalah yang sering kita pakai itu simple present tense. And what is text structure of self-introduction? How to form a self-introduction. Jadi gimana cara kita membentuk struktur teks dari sapaan ini, dari perkenalan diri ini. Yang pertama, itu mesti ada greeting. Greeting itu adalah sapaan. Kemudian name itu adalah nama. And then nickname, nama panggilan. Location ini dari mana kita berasal. And then job. Nah, yang selebihnya ini adalah optional. Apa itu optional? Bisa ada, bisa tidak. Bisa dipakai apabila diperlukan saja. Nah, ketika kita berbicara atau berkenalan diri dalam kehidupan sehari-hari dengan teman baru, itu mungkin tidak kita butuhkan, tidak begitu dibutuhkan. Tapi pada saat kita mengikuti wawancara lamaran pekerjaan, beasiswa ataupun ya itu kita membutuhkan atau kita bisa memperkenalkan diri kita dengan menyebutkan pekerjaan kita, kualifikasi kita, experience, pengalaman, family, hobbies, or goals. Now let's look at greeting atau sapaan. So when the first time we meet someone else, we need to greet them. Ya, kita perlu untuk menyapa. So there are formal and informal ways of greeting. Jadi ada cara formal dan ada juga cara informal. So you can use hi everyone or hi everybody, itu untuk yang informal. And then good morning, good afternoon, good evening, hello everyone or hello everybody. Nah, itu adalah bentuk yang formal. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan memberitahukan nama kita. Or we can tell them our name or our nickname. For example, if you want to tell about your name, kalau mau menceritakan atau memberitahukan tentang nama, we can use my name is, nama saya adalah Linda, for example, or I am Linda blah blah blah. You can use your full name here. Jadi bisa pakai nama lengkap di sini. And then you also can tell them your nickname. Nickname ini adalah julukan ya, istilahnya panggilan. Jadi nama panggilan kita apa? You can call me Linda, for example, or my nickname is Linda. Okay. Next is location atau lokasi. Jadi ini kita
menceritakan atau memberitahukan dari mana kita berasal. For example, I'm from Melabu, or I come from Melabu. Jadi kalau pakai come, dia tidak lagi pakai to be. Ya, I'm from Melabu. I come from Melabu. Or you also can use I live. You also can use phrase I live in. Nah, kalau pakai in, ini harus diikuti oleh nama kota. Misalnya, I live in Melabu. And also you can use I live at. Saya tinggal di. Kalau pakai preposisi atau kata depan at, ini harus diikuti oleh alamat lengkap. For example, I live at Jalan Gajah Mada number 4 Melabu. Seperti itu. Or I live at Gajah Mada Street number 4 Melabu. Now, what about telling about job? But it is optional. Ini adalah optional. Artinya pada perkenalan yang biasa-biasa saja bisa jadi ini tidak dibutuhkan. For example, I'm a student at what you have to mention your school name. Jadi sebutkan nama sekolah kalian. For example, I'm a student at SMA 4 Wirabangsa Melabu. And then hobby or hobbies, yeah, it's also optional. Hobi kalau memang satu hobinya. Kalau lebih dari satu, hobbies. Nah, kalau satu hobinya itu harus pakai to be singular. Ya, di sini kita pakai to be is karena ini present. Nah, kalau hobinya lebih dari satu, itu pakai plural, yaitu to be yang plural yaitu are, ya. Dan disebutkan lebih dari satu hobinya. Okay. Now it's about family. So you can tell about how many families member in your family. Jadi ada berapa jumlah keluarga dalam keluarga kita. Anggota keluarganya ada berapa. Nah, di sini ada kata sibling. Sibling itu adalah saudara kandung. So I have 3 siblings. I have 1 sibling tanpa s kalau cuma satu. And then you also can tell about I have 3 younger brothers. Kalau lebih dari satu, I have 1 younger brother. Younger artinya lebih muda, itu artinya saudara laki-laki yang lebih muda, artinya adik laki-laki. I have 1 elder brother, itu artinya 1 abang. And then goal or dream, ini adalah cita-cita. So what do you want to be in the future? Apa yang ingin kalian ingin menjadi apa di masa yang akan datang? Contoh, I want to be a doctor. Saya mau menjadi seorang dokter. Jadi tambah di sini ya. I want to be kalau English teacher itu pakai an karena bunyinya bunyi vokal. I want to be an English teacher. And now it's time to practice, to introduce yourself. Here there are some clues, yeah. It's about the name of the man is Muhammad Al-Bara, and then nickname is Bara, and then live in Melabu, and then job is a student at SMA and for Wirabangsa, and then goal as teacher, and then hobbies reading and writing. Okay, maybe you can try to introduce this to use this by yourself, to practice it by yourself, but let's listen to me first, yeah. Please listen to me first. Okay, well, hello everyone. My name is Muhammad Al-Bara. My nickname is Bara. I live in Melabu, and I am a student at SMA 4 Wirabangsa. I have a goal. I want to be a teacher, and I have 2 hobbies: reading and writing. That's all about me. Thank you. Well, student, that's all our English lesson today. Hopefully you can practice it with your friends, and don't forget to always use English, always practice English to make you able to use English actively. Okay, thank you. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.